itu ada tempe ya. Tempe itu bagus karena antibakteri, mengatasi penyakit infeksi seperti diare, menjaga kesehatan jantung. Terus ada susu, ada ikan kembung. Ikan kembung itu juga bagus untuk mencegah serangan jantung dan mencegah stroke. Ada sambal. Jadi kalau sudah makan makanan bergizi begini, tagih janjinya sama Allah, ya Allah, berikanlah aku kesehatan agar kuat beribadah kepadamu. Mata buta itu sering menganggap remeh ya, atau cuek pada nasihat atau pendapat orang lain. Ini tetangga bunda ada yang buta ya matanya. Nggak nyangka, dulunya itu ya normal, sehat, nggak kelihatan sakit sampai opname, itu belum pernah ya. Tahu-tahu matanya buta, sudah dibawa ke mana-mana sampai ke Jawa Barat. Ini orang Jawa Timur tapi berobatnya sampai ke Jawa Barat, sampai sekarang masih buta ya, karena sering menganggap remeh, yakni cuek pada nasihat atau pendapat orang lain. Ini bentuk peringatan dari Allah Ta'ala. Ini kan akhlak kurang baik ya. Jadi kita ini harus mau mendengarkan nasihat dari siapapun. Jadi jangan pilih-pilih, oh aku kalau mendengarkan nasihat ini mau, kalau yang ini nggak mau. Ya pokoknya selama nasihat itu baik, dengarkan dan laksanakan. Kalau memang nggak baik ya tetap didengarkan, tapi tidak dipatuhi ya, gitu bedanya. Jadi tetap harus didengarkan, mumpung belum kena mata buta. Makanya ya mata yang model begini ini ya dibawa ke dokter ya masih buta ya, dioperasi ya kok masih belum bisa melihat ya. Ya Allah kok dilawan. Allah tuh memberi peringatan dengan mata buta ditutup. Kamu itu sudah cuek dengan orang lain, dinasihati siapapun nggak mau, makanya ditutup aja matanya, nggak bisa lihat karena nggak bisa melihat, nggak bisa membedakan ini baik ini buruk. Jadi nasihat itu dari siapapun disamakan, nggak didengarkan. Jadi pendapat orang lain itu juga begitu, dicuekin. Makanya ya sampai buta. Ini jangan dianggap oh ini Allah itu sayang. Ya tahu-tahu di akhirat ya dosanya nempel. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima yang berupa matamu dibutakan itu adalah akibat sering cuek. Jadi menganggap remeh, yakni cuek pada nasihat atau pendapat orang lain. Bukan nasihat pasangannya saja ya, tapi orang lain. Jadi semua orang tuh memang dicuekin. Nasihatnya dan pendapatnya itu dicuekin. Hati-hati. Kalau sudah tahu ilmunya ini jangan sampai melaksanakan seperti ini. Ini sudah saya sampaikan, nanti saya di akhirat tidak bertanggung jawab karena sudah disampaikan. Ini titipan ilmu ya. Saya dititipi ilmu semacam ini harus saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan nanti saya dituntut di akhirat. Ya terserah mau dipakai atau enggak, terserah. Pokoknya sudah saya sampaikan. Kalau mata gatal cepat bereaksi ya, gregetan. Jadi kalau melihat lingkungan tidak cocok dengan hati itu cepat sekali reaksinya tuh, gregetannya tuh sangat kuat. Itu nanti matanya gatal. Ya jangan dianggap pernah mata gatal terus sembuh. Ya kalau belum pernah dimohonkan ampun ya nanti dituntut di akhirat tetap diberi hukuman. Jadi kalau sudah pernah ngalami mata gatal, ya Allah selama ini kalau aku melihat lingkungan yang tidak cocok di hati, aku cepat sekali bereaksi ya Allah, aku gregetan. Nah, mohon ampun, ampuni dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Mata kabur, tidak suka dinasihati oleh orang tua. Jadi kalau yang menasihati orang tua ya biasanya ya akan mengalami mata kabur. Tapi kalau yang menasihati ini pasangan, biasanya kalau dinasihati pasangannya nggak mau, itu nanti asam urat. Jadi asam urat itu penyebabnya dua ya, dinasihati pasangan nggak mau atau kurang luwes ngatur keluarga. Jadi kalau kasar, kurang luwes ngatur keluarga, itu bisa asam urat. Makanya yang sebagian besar asam urat ini dari bapak-bapak ya, karena bapak-bapak ya yang selama ini saya amati itu kurang luwes memang kalau ngatur keluarga, masih luwes ibu-ibu ya. Kalau mata katarak suka menolak nasihat orang. Ya biasanya orangnya tuh gampang jengkel ya. Jadi memandang pasangan itu terlalu rendah dan tidak menuruti nasihat yang baik dari pasangannya. Jadi kalau ada
pasangannya itu memberikan masukan, itu langsung aja ditolak. Jadi setiap kali memberikan masukan itu ditolak. Jadi kalau ada pasangannya memberikan nasihat, ya tidak diterima nasihatnya. Kamu itu tahu apa, malah ngomong gitu ya, atau melempar uang ya. Saya pernah lihat seorang bapak-bapak ya, ada seorang ibu ya datang ke Bunda sekitar 20 tahun yang lalu sambil menangis ya, cerita ya kalau suaminya itu kasar ya. Ini dinasihati, seringkali tidak mendengarkan nasihat. Jadi lain kali saja ya sambang ke ibu. Kalau sambang ke ibu kan biasanya sambil membawa uang. Ini uangnya sementara ini buat melunasi hutang ke adikku, jangan ke ibu dulu ya, dinasihati seperti itu. Ya malah uangnya tuh dilempar sambil marah-marah. Pokoknya sering kalau ada masukan dari istrinya itu tidak dihiraukan ya. Jadi masukannya tuh ya tidak dipakai ya. Kesannya istrinya tuh, pokoknya kesannya tuh dia tuh bodoh, nggak tahu apa-apa. Nah, kalau orang itu beranggapan seperti itu, kesannya istrinya tuh bodoh, nggak tahu apa-apa, makanya kalau memberikan masukan tidak dipakai. Ingat, suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah Ta'ala dengan katarak. Saya mohon maaf ya yang selama ini mengalami katarak terus sembuh. Saya tidak bermaksud mengejek ya, ini ilmu. Jadi siapapun bisa kena katarak. Mumpung belum kena katarak, kalau sudah tahu ilmunya, kita harus menghargai pasangan. Jadi kalau pasangan kita ini memberikan masukan, kalau masukannya itu memang baik ya kita terima. Kalau tidak kita terima ya harus kita sampaikan dengan lemah lembut. Jangan sampai berkesan, pasanganku ini bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut-ikutan. Nah, pokoknya kalau tidak menghargai pasangan, ingat ya, kalau tidak menghargai pasangan, insya Allah kena katarak ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai kena katarak ya, karena sudah tahu ilmunya ya, ini harus diamalkan ya. Setelah tahu harus diamalkan.